Di sana ketika situasi semakin mencekam, si ketua regu JSS malah tertembak. JH yang melihat itu berusaha menolong si ketua regu. Tetapi si ketua regu menyuruhnya untuk menyelesaikan misinya, sebab hal itu adalah prioritas utama dibandingkan menyelamatkannya. Dengan mod serius, JH menggunakan semua kemampuannya dan akhirnya bisa menodongkan pistol ke arah Pak Hwansoo. Namun karena JH yang masih menderita sindrom PTSD, yaitu tak bisa membunuh Pak Hwansoo yang sudah tak berdaya, JH kemudian menelepon Eugene untuk memberitahukan jika sekarang Pak Hwansoo sudah tak berdaya dan berada di depannya dengan memohon ampunan. Eugene lalu menyadari jika JH tak bisa menghabiskan Pak Hwansoo di sana karena sindrom PTSD yang JH derita. Untuk itu, Eugene kemudian menyuruh JH untuk memberikan teleponnya kepada Pak Hwansoo. Dengan penuh rasa takut, Pak Hwansoo meminta ampun kepada Eugene dan berjanji tak akan lagi menghalangi Sejun untuk mencalonkan diri sebagai capres asalkan Eugene mengampuni dirinya. Mendengar berita baik itu, Eugene malah khawatir kepada JH dan menyuruh JH untuk pulang dengan selamat apapun yang terjadi. Hingga karena itu, Sejun yang masih ditahan di kejaksaan langsung dikeluarkan pada malam itu juga. Serta JH dan pasukan JSS pun bisa kembali dengan selamat karena Pak Hwansoo menyuruh anak buahnya untuk mundur setelah menerima semua apa yang Eugene katakan asal dirinya diampuni. Di sisi lain, ternyata Eugene mengetahui apa yang telah asistennya lakukan kepada JH dan menyuruhnya untuk tak lagi berani-berani menyentuh JH tanpa seizinnya. Dan jika berani melakukan itu, maka Eugene tak segan-segan akan melenyapkan asistennya sebelum JH melakukan itu. Sementara Anna yang khawatir kepada JH langsung berlari ketika melihat JH pulang dan terjadilah pelukan hangat di antara mereka. 돌아왔어. 기름 떡볶이를 못 사왔네. 돈이 없어서. Setelah itu, JH bersama si ketua regu JSS dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan misi berat menyergap Pak Hwansoo. Hingga karena itu, ketua regu JSS yang awalnya selalu sinis kepada JH, kini mereka malah menjadi dekat. Hingga saat malam, Anna yang tak bisa tidur karena teringat dengan perciuman terakhirnya dengan JH, kemudian menghubungi JH untuk bertemu di atas genteng. Di mana di sana kemesraan kembali terjadi ketika JH dan Anna memakai selimut bersama. Hingga di momen itu Anna menanyakan kenapa JH waktu itu dirinya berada di Spanyol. Pada akhirnya JH pun menceritakan kisah tragisnya yang difitnah telah membunuh kekasihnya dulu. Membuat Anna mengerti kenapa JH waktu itu bermimpi buruk dan langsung memeluknya. Hingga di momen itu mereka berjanji untuk pergi bersama-sama ke Spanyol setelah pemilihan presiden selesai. Keesokan harinya JH kembali dipanggil oleh Eugene ke lantai 9, yang mana ketika JH berpapasan dengan asisten, kali ini si asisten pun langsung menunduk memberikan hormat kepada JH. Sedangkan tujuan Eugene memanggil JH ke sana adalah untuk menanyakan tentang Pak Hwansoo karena menurutnya ada sesuatu yang menjanggal. Sebab orang seperti Pak Hwansoo tak akan mau tinggal diam dan membiarkan JH dan pasukan JSS pergi dari markasnya begitu saja setelah apa yang telah mereka lakukan. JH pun menceritakan jika Pak Hwansoo menawarinya untuk berkhianat kepada Eugene dan berjanji akan memberikan kehidupan yang layak jika mau melakukan itu. Mendengar itu, Eugene meminta JH untuk menerima tawaran Pak Hwansoo dan terus membuatnya percaya kepada JH. Sebab jika Pak Hwansoo semakin percaya kepada JH, nantinya Eugene akan mudah melenyapkan Pak Hwansoo. Hingga setelah JH pergi, Eugene dan juga asistennya terlihat merencanakan sesuatu yang tak mau diketahui oleh JH. Namun entah apa lagi rencana Eugene kali ini. Di sisi lain, Anna meminta kepada Sungwon untuk membawanya ke makam ibunya karena dirinya tak pernah satu kali pun berziarah ke sana. Akan tetapi, Sungwon yang memiliki misi membuat Anna semakin dikenal oleh masyarakat, kemudian mengundang awak media ke sana untuk meliput Anna berziarah. Lalu membawa Anna ke penjara untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah pencuri menyaksikan kejadian ketika tragedi yang menimpa ibunya Anna terjadi.
di mana si pencuri ini mengatakan kepada Anna jika malam itu dirinya melihat seorang selain Anna dan ibunya, yaitu Eugene. Membuat Anna semakin memiliki dendam karena meyakini jika Eugene memang benar adalah orang yang telah membunuh ibunya. Sungwon melakukan itu agar Anna semakin percaya kepadanya dan juga semakin membenci Eugene. Dan sekarang Anna sudah termakan rencana Sungwon. Singkat cerita, Anna yang akan melakukan peragaan model. Di sana Anna langsung menurut ketika Sungwon menyuruhnya memakan obat yang telah ia berikan. Membuat Jeha khawatir dengan Anna yang selalu percaya sepenuhnya kepada Sungwon. Hingga ketika Anna melakukan peragaan model, seseorang yang entah suruhan siapa menyemprotkan lampu sorot kepada Anna. Yang hal itu langsung memicu gangguan panik yang diderita Anna. Melihat kekasihnya kesulitan, Jeha pun langsung berlari untuk menangkap Anna. Keesokan harinya, Yuji didatangi oleh asistennya yang mengatakan jika sekarang para media memblow up berita tentang kematian ibunya Anna yang diduga dilakukan oleh Eugene. Dan hal itu tentu saja ulah dari Sungwon. Bahkan, Sungwon mendatangi kepala polisi untuk meminta mengangkat lagi kasus yang menimpa ibunya Anna. Karena dirinya memiliki saksi kunci, yaitu si pencuri tadi. Dengan informasi itu, tentu saja si kepala polisi yang adalah salah satu bawahan dari Pak Hwan-soo langsung memberitahukan informasi itu dan menyuruh bawahannya untuk menyiapkan surat panggilan kepada Eugene. Membuat Pak Hwan-soo kegirangan karena tanpa dirinya bertindak, Eugene akan jatuh sendiri. Membuat Eugene yang sedang melakukan kegiatan sukarela untuk pencitraan malah menjadi pusat gibah orang-orang. Bahkan para media langsung menyerbu Eugene untuk meminta keterangan dari Eugene tentang berita jika dirinya telah dipanggil oleh polisi terkait kematian ibunya Anna. Eugene yang tak siap seketika langsung tak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Melihat itu, Sungwon merasa rencananya untuk menjatuhkan Eugene akan terwujud. Sementara di rumah sakit, Eugene didatangi oleh si paman botak yang ternyata si paman botak ini memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Eugene. Akan tetapi, tujuan si paman botak menemui Eugene untuk mewanti-wanti Eugene agar tak bertindak lebih jauh kepada Anna. Dan jika itu berani dilakukan, maka dirinya akan bertindak pula. Mendengar itu, Eugene langsung marah. Namun dirinya tak berani bertindak apapun kepada si paman botak ini walaupun terlihat kocak. Tetapi ternyata memiliki power yang membuat Eugene tak berani melawan. Lalu setelah itu Jeha datang menemui Eugene untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu antara Eugene dan ibunya Anna. Sebab Jeha tak percaya Eugene membunuh ibunya Anna. Hingga pada akhirnya Eugene menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Di mana Eugene mengatakan jika dirinya tak membunuh ibunya Anna dan tak menyuruh siapapun untuk melakukan itu. Mendengar itu, Jeha kemudian kembali bertanya, jika itu benar, maka kenapa Eugene seolah ingin Anna menganggap jika dirinya adalah pembunuh ibunya? Eugene kembali menjawab, jika dirinya melakukan itu supaya Sejun ayahnya Anna mempercayai dan takut jika dirinya adalah orang yang tega melakukan apapun termasuk melakukan pembunuhan kepada Anna. Karena dengan itu, Sejun tak pernah meninggalkannya. Mendengar itu, Jeha menyadari jika sebenarnya Eugene ini sangat mencintai Sejun. Tetapi karena situasi yang mereka alami membuat hubungan mereka seolah hanya sebatas hubungan politik. Eugene lalu menyuruh Jeha untuk mencari semua informasi dari ruangan cermin miliknya. Sebab di sana semua informasi mengenai dirinya dan apapun yang ingin Jeha ketahui ada di sana. Eugene pun menitipkan ruangan cermin itu yang sudah bisa diakses sesuka hati karena dirinya percaya kepada Jeha. Namun tak lama, Sungwon tiba-tiba masuk membuat pembicaraan Jeha dan juga Eugene terhenti. Yang merasa sudah di atas angin, kemudian menawarkan jika dirinya bisa membersihkan nama baik Eugene. Asalkan Eugene mau memberikan akses kepadanya memakai ruangan cermin. Mendengar itu membuat Eugene mengerti dengan tujuan Sungwon yang selama ini memanfaatkan Anna. Yaitu Sungwon ingin melakukan sepenuhnya ruangan cermin yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Padahal tanpa diketahui oleh Sungwon, Eugene telah memberikan akses penuh terhadap ruangan cermin itu kepada Jeha. Jeha sendiri terlihat mendatangi ruangan cermin untuk mencari informasi. Sementara Eugene mendatangi pihak kepolisian terkait kasusnya dengan ibunya Anna.
Membuat Sungwon dan juga Park Hwan-soo awalnya merasa gembira sebab dirasa telah berhasil membuat Yujin jatuh dan menderita. Akan tetapi, ternyata Yujin telah merencanakan itu bersama asistennya dan dengan sengaja menjebak Sungwon agar berpikir jika si pencuri itu adalah saksi kunci yang melihat kejadian itu. Sebenarnya, itu adalah orang suruhan Yujin sendiri untuk membuat Sungwon percaya dan masuk dengan jebakannya. Membuat Sungwon emosi karena tak menyangka jika Yujin bisa menjebaknya dan Yujin melakukan itu supaya citra dirinya dan juga Sejun semakin baik di mata masyarakat, serta menyalahkan Park Hwan-soo atas dugaan penyerangan politik kepada Sejun dan juga Yujin. Akan tetapi, Jeha merasa jika yang menjadi korban dalam rencana Yujin ini adalah Ana sendiri. Karena Sejun harus melakukan interview untuk membuat namanya semakin baik dengan memutarbalikkan fakta agar skenario dari rencana Yujin yang Sejun pun tak tahu bisa berhasil. Karena jika itu tak Sejun lakukan, maka elektabilitas dirinya akan menurun. Ana sendiri berusaha menanyakan hal itu kepada Sungwon, sebab merasa Sungwon lah yang harus bertanggung jawab karena Sungwon lah yang memberitakan semua tentang ibunya. Namun Sungwon yang merasa Ana sudah tak berguna langsung menutup panggilan dari Ana. Jeha yang mengetahui Ana sedang bersedih kemudian datang untuk menemui Ana, di mana Ana langsung meminta maaf karena bertindak sendiri dan tak mempercayai Jeha karena terlalu percaya kepada Sungwon. Jeha lalu meyakinkan Ana jika dirinya akan selalu ada untuk Ana. Hingga tak lama, Sejun menemui Ana untuk meminta maaf karena telah memutarbalikkan fakta mengenai ibunya Ana. Sejun berkata, jika apa yang dikatakannya di hadapan media mengenai ibunya Ana, semuanya adalah kebohongan. Semua itu Sejun lakukan hanya untuk membuat citranya semakin baik di mata masyarakat. Ana kemudian meminta kepada Sejun ayahnya untuk berhenti menjadi politikus, sebab hal itu malah membuat hidup Sejun berantakan. Tetapi Sejun berkata, jika ia tak mungkin melakukan itu, sebab hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat Ana selamat dari Yujin. Ana yang mendengar itu kemudian berkata, jika mulai sekarang Sejun sudah kehilangan Ana sebagai anaknya, karena Ana sudah tak mau lagi berurusan dengan ayahnya yang selalu mementingkan politik dibandingkan dirinya.